Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dalam konferensi pers hari ini. Terima kasih para wartawan yang sudah datang menyempatkan diri untuk hadir dalam konferensi pers PT Bank Sentral Asia Tbk. Sebelum memulai konferensi pers hari ini, kami persilahkan kepada Presiden Direktur BCA, Anissa Amalia, Sekretariat Communication BCA, Rosa Aprilia, Cyber Security, Tika Aulia, dan Head Customer Service, Dinda Raidatul Aish, yang akan menjelaskan kasus ini terlebih lanjut. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Sebelumnya kami mengundang media khususnya Kompas, tribunnews.com, kontan.co.id, CNN Indonesia, dan detik.com, dan kepada media lain yang baru-baru ini memberitakan tentang kasus perusahaan kami, yaitu hilangnya uang tabungan nasabah kami sebesar 135 juta rupiah pada 27 Maret 2022. Media dengan sangat sigap langsung menjadi tameng utama bagi masyarakat untuk memforward kasus ini kepada kami selaku manajemen BCA. Mendengar kejadian ini, pihak manajemen BCA sangat prihatin kepada nasabah tersebut dan ingin memberikan klarifikasi serta penjelasan lebih lanjut dari kasus ini. Kami mengadakan konferensi pers hari ini agar masyarakat bisa mengetahui permasalahan dan penyelesaian dari kasus ini secara transparan, agar masyarakat bisa menilai bahwa PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank yang masih menjadi nomor satu pilihan masyarakat. Saya, Kesha Kaifadin Azahra, sebagai Public Relation PT Bank Sentral Asia Tbk akan memberikan penjelasan awal terkait kasus ini. Pada Minggu 27 Maret 2022, saya menerima laporan dari Customer Service BCA bahwa ada nasabah yang melapor terjadinya penarikan dana secara tiba-tiba ke akun yang tidak dikenal. Dan hal tersebut bukan pemilik rekening bersangkutan yang mentransfer nominal puluhan juta berkali-kali ke rekening penarikan yang tidak dikenal. Mendengar laporan tersebut, Customer Service kami melacak penarikan dana yang dilakukan. Didapatkanlah hasil bahwa penarikan tersebut berada di Surabaya. Nasabah kami menduga bahwa rekeningnya dibobol atau dihack. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut, kami mendapatkan laporan yang sama dari Twitter dan Instagram @hebosto mengenai kehilangan dana tabungan sebesar 135 juta rupiah dari Bank BCA. Laporan tersebut juga dibuat oleh nasabah Bank Sentral Asia Tbk bernama Hebi Agus Kurnia. Nasabah kami merasa ada transaksi mencurigakan berkali-kali pada rekening yang tidak ia lakukan dan menyoroti ketidakpastian BCA soal pengembalian uangnya yang hilang. Melihat hal itu, saya langsung melaporkannya kepada Cyber Security PT Bank Sentral Asia Tbk. Kepada Ibu Tika Aulia dipersilahkan. Saya, Tika Aulia, sebagai Cyber Security PT Bank Sentral Asia Tbk BCA, setelah menerima laporan tersebut, sebelumnya kami sudah melacak pelaku yang berada di Surabaya. Namun, kami juga segera melakukan investigasi internal untuk menelusuri transaksi yang dilaporkan. Nah, tim operasional kami segera melakukan penelusuran terhadap transaksi yang mencurigakan tersebut. Tentunya kami sebagai Cyber Security PT Bank Sentral Asia Tbk BCA tentunya khawatir bahwa kesalahan pada kasus ini menyebar kepada data-data yang lain. Kami langsung meninjau ulang seluruh transaksi yang terjadi pada periode waktu
yang dilaporkan dan mengidentifikasi adanya aktivitas rekening nasabah tersebut. Dari tinjauan kami, memang benar adanya transaksi berulang-ulang yang terjadi pada waktu yang dilaporkan. Namun, kami tidak mendeteksi adanya kebocoran atau peretasan data yang terjadi pada nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk BCA. Lalu, kami menemukan bahwa kebocoran data ini bersifat individu. Hasil dari pengecekan tersebut adalah memang benar adanya kebocoran data dari nasabah tersebut. Namun, penyebab kebocoran data ini disebabkan oleh scamming. Scamming itu sendiri adalah tindak pencurian informasi dengan cara menyalip informasi yang terdapat dalam strip magnetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal. Praktek ini dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari ATM dan mesin pembayaran di toko hingga restoran dan pompa bensin. Metode yang digunakan oleh para penipu untuk melakukan scamming sangat canggih dan seringkali sulit dideteksi oleh korban. Scamming adalah bentuk kejahatan yang baru ya. Ini pertama kalinya PT Bank Sentral Asia Tbk BCA menangani nasabah yang terkena scamming. Scamming itu sendiri adalah cara yang digunakan pelaku untuk mencari informasi strip magnetik sebuah kartu ATM. Cara kerja scamming melibatkan instansi perangkat atau alat yang dapat merekam data dari kartu magnetik strip pada kartu debit atau kredit. Strip magnetik ini adalah tempat berbagai macam informasi yang terdapat dalam kartu ATM yang disimpan. Jadi, setelah mendapat informasinya, pelaku akan membuat duplikat kartu untuk membobol atau mengambil uang yang ada di dalam ATM. Kami sebagai cyber security sangat merasa prihatin terhadap nasabah yang terkena scamming. Kami menghimbau seluruh nasabah untuk berhati-hati menggunakan kartu debit atau kartu kredit agar tidak terulang kembali dan menjadi korban selanjutnya. Sebetulnya ada cara untuk menghindari kasus scamming ini. Nah, untuk menghindari dan bagaimana menindaklanjutinya, itu akan dijawab oleh Presiden Direktur Bank Sentral Asia Tbk BCA, Ibu Riz Amalia, dipersilakan. Sebetulnya ini permasalahan baru bagi kami PT Bank Sentral Asia Tbk BCA ya. Para nasabah BCA tercinta, Anda yang sudah terkena skimming, kartu ATM Anda dan uang Anda hilang, jangan khawatir. BCA mengganti 100% uang Anda karena itu bukan kesalahan Anda. Apa itu kesalahan Anda? Yaitu kalau Anda lalai dalam menyimpan nomor PIN, menggunakan tanggal lahir sebagai PIN, menggunakan nomor-nomor yang very simple, 111, 1234, seperti itu. Juga OTP. Tolong ya, jangan diberikan kepada orang lain. Itu hanya untuk Anda. Demikian juga kalau mencari alamat BCA. Nomor telepon BCA, halo BCA, jangan search dari website karena banyak orang memasang fake BCA. Jika nasabah BCA mengalami kendala, nasabah bisa langsung menghubungi halo BCA di nomor 1500888 tanpa plus, tanpa kode area. Dengan adanya masalah ini, kami akan meningkatkan keamanan PT Bank Sentral Asia Tbk BCA, terutama terkait peningkatan keamanan di ATM dan mesin pembayaran di toko
hingga restoran dan pompa bensin. Dan juga kami menghimbau nasabah BCA untuk mengganti kartu dengan chip demi meningkatkan keamanan saat bertransaksi atau tarik tunai. Kalau kartu Anda masih menggunakan strip magnetik, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengganti dengan versi baru. Cukup dengan mengunjungi Bank BCA, Anda bisa langsung mengganti kartu dengan yang baru dalam hitungan menit saja. Jadi jika nantinya kedepannya terjadi lagi kasus skimming oleh nasabah Bank BCA, kami sudah mengingatkan, kami sudah menghimbau ini. Untuk informasi lebih jelasnya silakan menghubungi Halo BCA atau langsung ganti kartu di ATM BCA terdekat yang menyediakan penggantian kartu. Untuk kasus skimming uang nasabah hilang sebesar 135 juta rupiah, kami akan ganti. Namun untuk kejadian selanjutnya, jika ada terjadinya kasus skimming lagi dari nasabah Bank BCA, kami perlu ingatkan lagi, kami sudah menghibau para nasabah BCA untuk melakukan penggantian kartu dari strip magnetik ke chip. Teruntuk semua nasabah BCA tercinta, tidak perlu khawatir lagi terhadap apapun kasus-kasus penipuan terhadap Bank BCA ya. Tidak perlu lagi khawatir uang Anda hilang selama itu adalah kelalaian BCA. BCA sebagai lembaga perbankan nasional senantiasa menjalankan operasional perbankan sesuai dengan ketentuan regulator dan otoritas perbankan. Untuk saat ini kami mewajarkan kasus skimming ini terjadi. Maka dari itu kami mengganti uang nasabah BCA yang terkena skimming 100%. Namun ini baru kasus skimming ya. Nanti jikalau ada terjadinya kasus phishing yang kalau kalian memencet link bocor semua data kalian termasuk PIN ATM yang bukan cuma Bank BCA saja, itu masuk ke layanan nasabah BCA. Perlu digarisbawahi ya. Silahkan Rosa Aprilia, Executive Vice President, Sekretariat dan Corporate Communication BCA, silakan untuk melanjutkan. Perlu kami edukasi bahwa skimming itu merupakan satu di antara pencurian data yang cukup sulit dihindari. Namun kita sebagai masyarakat yang mengikuti perubahan teknologi ini dan masyarakat yang paham betul akan pentingnya berhati-hati di era digital ini, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menangkalnya. Cara yang bisa kita lakukan untuk selamat dari hal itu yaitu dengan selalu mengecek dengan baik mesin sebelum menggunakannya. Sebelum memasukkan kartu untuk mengambil uang di ATM, misalnya, perhatikanlah dulu apakah ada tanda-tanda yang janggal. Kalau ada sesuatu yang terlihat berbeda, sebaiknya hindari penggunaan ATM tersebut. Anda bisa membandingkan ATM yang digunakan dengan ATM di sebelahnya untuk tahu apakah ada yang tidak lazim. Cek juga apakah keyboard terasa berbeda. Pasalnya, skimmer bisa mencuri kode PIN dengan memasang PIN snatching overlay. Jika Anda memasukkan PIN, tutup PIN ATM Anda. Tanpa PIN, para skimmer tetap tidak bisa menggunakan kartu Anda. Oleh karena itu, pastikan lindungi PIN Anda dengan baik. Tips ini juga disampaikan oleh OJK. Saat sedang menggunakan ATM atau EDC, pastikan orang di belakang Anda tidak bisa melihat PIN Anda selama melakukan input.
Begitu pula dengan kasir atau orang yang melayani transaksi dengan kartu. Tutupi juga tangan Anda saat sedang melakukan PIN untuk menghalangi kamera tersembunyi jika ada. Cara lainnya untuk mencegah skimming adalah menjaga kerahasiaan datamu. Jangan sembarangan membagikan PIN pada teman Anda karena mungkin saja bisa disalahgunakan. Disarankan untuk mengganti PIN Anda secara berkala agar mengurangi kemungkinan skimming terjadi. Selain itu, saat memilih kode untuk mengamankan kartumu, hindari menggunakan kombinasi angka yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir. Pasalnya, orang yang berniat buruk bisa dengan gampang mencari informasi tersebut dan mencoba dengan data kartumu. Yang harus perlu diperhatikan juga lokasi ATM. Jangan sembarangan menarik uang di ATM yang Anda temukan. Bisa jadi ATM ini adalah palsu dan merupakan bagian dari siasat skimmer. Usahakan untuk menggunakan ATM di tempat yang jelas dan ramai, seperti pusat perbelanjaan atau bank yang resmi. ATM di pinggir jalan yang sepi dan terpencil punya resiko tinggi dan perlu dihindari sebisa mungkin. Dan ini yang paling penting dari terpenting. Kami perlu himbau bahwa ganti kartu ATM Anda dengan chip. Kartu dengan chip dibuat untuk meningkatkan keamanan dan bertransaksi atau tarik tunai. Mungkin ada tambahan dari Head of Customer Service kita, Ibu Dinda Rihadatul Aish, dipersilahkan. Kepada rekan-rekan media dan para nasabah yang kami hormati, pertama-tama saya sangat prihatin, juga langsung sigap untuk membantu Bapak Hebi ketika Pak Hebi menghubungi customer service kami. Kami langsung berkoordinasi dengan tim cyber security terkait hal ini dan terus memberitahukan perkembangannya kepada Bapak Hebi. Terkait dengan kasus hilangnya uang nasabah sebesar 135 juta rupiah, saya sebagai Head of Customer Service sejak menerima laporan dari customer service kami tentang penarikan dana yang tidak sah, kami segera melakukan tindakan cepat. Pada jam 2 siang 27 Maret 2022, setelah Pak Hebi melapor, kami langsung melakukan pertemuan pada keesokannya 28 Maret 2022 dan segera mengganti uang Pak Hebi yang hilang itu. Untuk menjamin keamanan nasabah, kami telah menghubungi dan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Hebi Agus Kurnia. Untuk menjamin keamanan dana nasabah, kami telah menghubungi dan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Hebi Agus Kurnia. Kami juga telah mengganti seluruh dana yang hilang sebesar 135 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami terhadap kepuasan nasabah Bank BCA. Dari unggahan akun Instagram Pak Hebi juga, Pak Hebi mengatakan bahwa pihak BCA sudah bertanggung jawab dan memenuhi janji. Dari unggahan akun Instagram Pak Hebi juga, Pak Hebi mengatakan bahwa pihak BCA sudah bertanggung jawab dan memenuhi janjinya untuk mengembalikan 100% tabungannya yang hilang. Untuk teman-teman yang mengalami hal serupa, Pak Hebi menyarankan
Setelah banyak diskusi dengan pihak BCA, segera lengkapi berkas yang diminta oleh pihak BCA dan buat surat bukti lapor polisi supaya skala prioritas penanganannya naik. Pak Hebi juga mengatakan, semoga dengan kejadian ini kalian mendapat gambaran kinerja Bank BCA yang seharusnya. Kami mengerti kekhawatiran yang muncul akibat kejadian ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan. Kami menghimbau para nasabah untuk selalu berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan PIN dan informasi pribadi serta menghindari membagikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang. Teruntuk para nasabah tercinta, tidak perlu khawatir. Kejadian seperti ini terulang kembali selama ini bukan kelalaian Anda. Kami masih menjadi bank yang paling terpercaya di hati masyarakat. Layanan kami untuk segala kendala sangat membantu. Perusahaan kami dikenal dengan servisnya yang terbaik, dan itu terbukti sampai hari ini. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Dengan adanya kasus ini, kami berharap nasabah kami tercinta tidak mengurangi rasa kepercayaan terhadap Bank BCA. Dengan adanya kasus ini, nasabah Bank BCA tercinta makin percaya dengan penyelesaian segala masalah di Bank BCA. Kami telah meningkatkan keamanan pada seluruh ATM dan mesin pembayaran yang kami miliki. Kami juga menghimbau seluruh nasabah untuk segera mengganti kartu ATM yang masih menggunakan strip dengan kartu SIP yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Public Relation Bank BCA. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hebi yang sudah melaporkan kasus ini kepada kami dan juga media serta nasabah yang sudah datang hari ini. Terlebihnya, saya juga berterima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang sudah peduli dengan mengangkat kasus ini. Dan terima kasih juga kepada para pemangku kepentingan yang sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian konferensi pers hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kepada para hadirin untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.